sehingga bentuknya ke tempat kami penempatan kamar sejahat-jahatnya mereka, tetapi pada akhirnya pun juga mereka tetap. Saya lahir yang tahun yang lalu. Sebelumnya untuk terhormat Bapak Bupati Pamekasan, yang saya hormati dan saya cintai para ulama serta Bupati Pamekasan. Saya di Jakarta, saya lahir 30 tahun yang lalu di Jakarta. Semua nggak ada artinya, karena saya kecil semua tercukupi. Apa yang saya minta pagi, siang ada. Apa yang saya minta siang, sore ada. Selalu seperti itu, hanya uang, uang, dan uang. Kelas SMA, kelas 1 saya mulai kenal narkoba. Dari semua jenis narkoba, saya pernah pakai. Dari koplo, ganja, sabu, LSD, inek, sampai terakhir saya pakai kutau. Dari tahun 97 sampai terakhir saya tertangkap 2013. 16 tahun lebih saya pakai kutau dengan cara disuntik. Setelah itu hanya uang dan uang yang dikasih sama ayah sejak ibu saya meninggal tahun 90. Sebelum nyampe 40 hari ibu meninggal, ayah sudah nikah lagi dan saya dititipkan di tempat nenek. Dapat 1.000 seminggu. Apa yang saya butuhkan selalu tersedia, tidak pernah ada kala tidak. Bisa dibilang dimanja karena mungkin saya bontot. Tapi itu semua membuat saya salah jalan. Saya hidup di rumah nenek yang di situ tidak nyampe 1 kilo ada Polres Jakarta Barat, dan tidak nyampe 500 meter itu tempat bandar saya beli narkoba di belakang Polres Jakarta Barat. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita pemakai di situ tidak pernah takut dengan polisi warawiri. Ini fair apa adanya ya. Tidak takut dengan polisi warawiri. Tapi kita berkata sabarnya. Itu toh. Saya pakai ketahuan polisi sudah pernah, nggak diapa-apain Pak. Cuma suruh pulang. Jangan balik lagi. Kalau polisi tahu saya bawa barang atau tidak. Pemakai narkoba itu cantik, banyak 1000 akal, lebih cantik daripada polisi. Demi Allah, polisi tahu karena razia hanya kantong, sepeda motor, buka jok. Apa tahu disimpan di injekan motor atau di behel dengan motor, masukin, kan tidak selalu seperti itu. Dalam mulut, dalam kotak anak, dalam celana, tidak sampai situ Pak. Ini saya buka semuanya di sini. Jangan pernah menyalahkan pihak lapas yang ada narkoba. Ini bukan hal asing buat saya, karena saya sudah lebih dari sekali masuk dalam udara di Cipinang, Salemba. Saya pernah merasakan juga. Itu bukan hal aneh. Bahkan di sana itu komplit apa yang kita mau. Kenapa saya bilang gitu? Lapas Pamekasan ini lapas saling bersih. Kita tidak ada hal di sana. Untuk mendapatkan narkoba itu susah di sini, susah. Tapi di Jakarta, Cipinang, lapas nomor 1 terbesar di Indonesia, itu gampang Pak. Kita beli narkoba dari satu kali tidak teriak. Tapi di sini coba teriak, di kabel. Jujur aja, jangankan beli, ke bawah aja kita di sel. Cipinang nggak ada seperti itu Pak. Kita belak-belakan. Kalau memang benar-benar mau berantas narkoba, saya pernah bilang sama Pak Indra, saya orang nomor 1 paling depan Pak. Karena apa? Saya sudah mendapat 3 hadiah dari Allah yang paling besar. Saya tertangkap dari 13, dari 14 bulan Februari, tanggal 5 istri saya meninggal dibunuh sama orang. Anak saya meninggal kemudian harinya, dan saya setelah di sini ada tes CCTV, saya ikut, saya berhasil. Dan di situ kita pemakai narkoba
Saya pertama kepentok, mau kemana saya? Saya nggak punya keluarga di sini, dan saya nggak ada yang besok satupun. Dari pertama saya ke kantor sampai detik ini tidak ada satu keluarga pun yang besok saya. Di situ sebelum pemakaian narkoba itu, sebelum kepentok, nggak akan berhenti. Saya ngomong sama dokter Chris, sama pembina-pembina yang lain. Saya pernah sempat ngomong sama Bu Helen, psikolog di lapas. Saya mau mati, Bu. Saya sudah nggak ada gunanya. Anak saya meninggal, entah itu sakit atau kena virus dari saya. Sebabnya saya menggunakan saya, Pak, dengan HIV. Tapi saya kasih masukan lagi. Dengan begitu saya bisa kuat. Saya diperbantukan di rumah sakit untuk merawat orang yang sakit. Dan ada tempat rehab. Saya dibimbing di tempat rehab. Setiap saya ada masalah apapun, saya selalu konseling, saya selalu cerita sama petugas cari jalan keluarnya seperti apa, bagaimana. Ya, alhamdulillah saya bisa berhenti dan tidak menggunakan lagi sampai detik ini. Saya bisa berani tes urin sekarang juga kalau ada. Saya berhenti dari narkoba. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya atau mungkin menyinggung institusi yang terkait, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.